Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inca Alif Restufiati, mahasiswi program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya akan memaparkan tentang proposal saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang Jasa pada Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Latar belakang penulisan proposal ini adalah perangkat daerah atau instansi pemerintah tidak dapat terlepas dari pengadaan barang dan jasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, di mana pengadaan merupakan upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika, dan sesuai metode pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman pengadaan. Salah satu sektor penyumbang perkara tindak pidana korupsi di Indonesia adalah pengadaan barang jasa, di mana menurut data Indonesia Corruption Watch pada tahun 2016 sampai dengan 2020, sebanyak 49,1% atau setara 1093 kasus dari total 2.227 kasus yang ditangani penegak hukum terkait dengan pengadaan barang jasa. Jumlah kasus korupsi sepanjang tahun 2022 meningkat sebanyak 8,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebanyak 579 kasus korupsi yang telah ditindak sepanjang tahun 2022. Adapun korupsi di sektor desa pada tahun 2022 sebanyak 155 kasus. Persentase terjadinya fraud pada pengadaan barang jasa cukup besar, dan kemungkinan terjadinya fraud untuk masa yang akan datang bisa tetap terjadi dengan dipengaruhi oleh banyak faktor. Menganalisis dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, oleh Hidayati tahun 2017, oleh Siswanto Budi Wicaksono tahun 2021, dan oleh Kalsum tahun 2021, masih adanya ketidakkonsistenan dalam melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang jasa. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor tersebut dengan mengambil judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang Jasa pada Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama, kasus korupsi terbanyak kedua yang ditangani oleh KPK adalah pengadaan barang jasa. Yang kedua, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch pada tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan sebanyak 49,1% atau setara 1093 kasus dari 2.227 kasus yang ditangani oleh penegak hukum Indonesia terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, adanya ketidakkonsistenan dalam melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang jasa pada penelitian-penelitian sebelumnya. Batasan masalah dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang jasa pada unit kerja perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Maka dalam perumusan masalah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas panitia pengadaan barang jasa dalam proses pengadaan barang jasa terhadap fraud pengadaan barang jasa pada unit kerja perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang kedua, bagaimana pengaruh sistem dan prosedur pengadaan barang jasa terhadap fraud pengadaan barang jasa pada unit kerja perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan pengadaan barang jasa terhadap fraud pengadaan barang jasa pada unit kerja perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dan yang keempat adalah
Bagaimana pengaruh kualitas panitia, sistem prosedur, lingkungan pengadaan secara bersama-sama terhadap fraud pengadaan barang jasa pada unit kerja perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kualitas dari panitia pengadaan barang jasa dalam proses pengadaan barang jasa terhadap fraud pengadaan barang jasa pada unit kerja perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Lalu yang kedua adalah mengetahui pengaruh sistem dan prosedur pengadaan barang jasa terhadap fraud pengadaan barang jasa pada unit kerja perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang ketiga, mengetahui pengaruh lingkungan terhadap pengadaan barang jasa terhadap fraud pengadaan barang jasa pada unit kerja perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang keempat, mengetahui pengaruh kualitas panitia, sistem prosedur, lingkungan pengadaan barang jasa secara bersama-sama terhadap fraud pengadaan barang jasa pada unit kerja perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademik untuk menambah wawasan dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fraud. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi untuk pembelajaran dan penelitian selanjutnya sebagai penguat dari penelitian-penelitian terdahulu. Manfaat praktis yang pertama bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi sumber referensi untuk pembelajaran dan penelitian selanjutnya. Manfaat bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang jasa. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan menjadi bahan pertimbangan atau menjadi sarana untuk evaluasi proses pengadaan barang jasa pada unit kerja perangkat daerah, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur, sehingga dapat meningkatkan sistem kerja yang lebih optimal. Selanjutnya yakni kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Teori keagenan. Teori agensi adalah teori penuntun dalam penelitian ini, di mana teori keagenan sendiri adalah kerangka kerja yang menjelaskan interaksi kontekstual antara prinsipal dan agen, khususnya antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Prinsipal pada sektor pengadaan barang jasa adalah unit kerja perangkat daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Sedangkan agen dalam pengadaan barang jasa adalah sumber daya manusia, dalam hal ini merupakan panitia pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang jasa tercipta karena adanya keperluan akan suatu barang atau jasa. Tujuan pengadaan barang jasa. Tujuan dari pengadaan barang dan jasa adalah menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Lalu, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi, dan memberikan perluasan kesempatan berusaha, dan yang terakhir adalah meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Prinsip umum dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam pengadaan barang jasa, prinsip-prinsip yang diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisien, efektif,
terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah adalah yang pertama pengguna anggaran, yang kedua kuasa pengguna anggaran, yang ketiga pejabat pembuat komitmen, yang keempat pejabat pengadaan, yang kelima kelompok kerja pemilihan, yang keenam agen pengadaan, ketujuh penyelenggara swakelola, dan yang terakhir adalah penyedia. Selanjutnya adalah cara dan metode pengadaan barang jasa. Dalam pengadaan barang jasa, pengadaan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan swakelola, yakni swakelola adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Lalu yang kedua adalah penyedia. Pengadaan barang jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Selanjutnya adalah fraud. Fraud adalah setiap aktivitas yang mengandalkan penipuan untuk mencapai keuntungan. Penipuan menjadi kejahatan ketika itu adalah keliru mengetahui kebenaran atau penyembunyian fakta material untuk mendorong orang lain untuk bertindak merugikannya. Klasifikasi fraud pengadaan jasa berdasarkan Association of Certified Fraud Examiners. Fraud diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi yang dikenal sebagai fraud tree. Yang pertama, corruption atau korupsi. Yang kedua, asset misappropriation atau penyimpangan atas aset. Dan yang ketiga adalah financial statement fraud, yakni kecurangan dalam laporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang jasa yang pertama adalah kualitas dari panitia pengadaan barang jasa. Lalu yang kedua adalah sistem dan prosedur pengadaan barang jasa. Dan yang terakhir adalah lingkungan pengadaan barang jasa. Berdasarkan penelitian terdahulu, Hidayati dan Mulyadi tahun 2017 dalam judul faktor-faktor yang mempengaruhi fraud dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitiannya diketahui pada variabel sistem dan prosedur pengadaan barang jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang jasa berpengaruh signifikan terhadap fraud pengadaan barang jasa. Lalu pada variabel kualitas panitia barang dan jasa, disimpulkan bahwa kualitas panitia barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap fraud pengadaan barang jasa. Penelitian lain yakni penelitian Sari dan Suwartana pada tahun 2020 dalam judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Pada variabel sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang jasa berpengaruh signifikan terhadap fraud pengadaan barang dan jasa menurut hasil penelitian Sari dan Suwartana. Lalu pada variabel kualitas panitia barang dan jasa, disimpulkan bahwa kualitas panitia barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap fraud pengadaan barang dan jasa. Sementara pada variabel lingkungan, menurut hasil penelitian dari Sari dan Suwartana, pengadaan barang jasa pada variabel lingkungan pengadaan disimpulkan bahwa lingkungan pengadaan barang jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud. Penelitian lain yakni pada penelitian Kalsum tahun 2021 dalam judul Determinant of Desire to Commit Fraud in the Procurement of Goods or Service within State Universities. Dari hasil penelitiannya diketahui pada variabel kualitas panitia barang jasa disimpulkan bahwa kualitas panitia barang jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud pengadaan barang jasa. Dalam hal ini, baik atau buruknya kualitas panitia tidak mempengaruhi terjadinya fraud dalam pengadaan barang jasa.
Lalu pada variabel lingkungan pengadaan barang jasa, disimpulkan bahwa lingkungan pengadaan barang jasa berpengaruh signifikan terhadap fraud pengadaan barang jasa. Semakin baik dan transparan lingkungan pengadaan, baik lingkungan internal maupun eksternal, maka fraud pada pengadaan barang dan jasa akan semakin menurun. Variabel lain yakni sistem dan prosedur pengadaan barang jasa. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pengadaan barang jasa berpengaruh secara signifikan terhadap fraud. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kerangka pemikiran, yakni X1 kualitas panitia pengadaan barang dan jasa, X2 adalah sistem dan prosedur pengadaan barang jasa, X3 yakni lingkungan pengadaan jasa, lingkungan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan Y dari penelitian ini adalah fraud pengadaan barang dan jasa, di mana fraud pengadaan barang dan jasa sebagai variabel terikat dan panitia pengadaan barang dan jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang jasa, serta lingkungan pengadaan barang dan jasa sebagai variabel bebas. Pengembangan hipotesis. H1 dari penelitian ini adalah kualitas panitia pengadaan barang jasa berpengaruh negatif terhadap fraud pengadaan barang jasa. H2 dari penelitian ini adalah sistem dan prosedur pengadaan barang jasa berpengaruh negatif terhadap fraud pengadaan barang dan jasa. H3 dari penelitian ini adalah lingkungan pengadaan barang jasa berpengaruh negatif terhadap fraud pengadaan barang dan jasa. H4 dari penelitian ini adalah kualitas panitia, sistem dan prosedur, lingkungan pengadaan barang jasa secara bersamaan berpengaruh negatif terhadap fraud pengadaan barang jasa. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur menggunakan teknik sampling pada beberapa UKPD yang terdapat pada wilayah tersebut. Objek pada penelitian ini merupakan panitia pengadaan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Desain dari penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang digunakan dengan melihat hubungan antara beberapa variabel yang telah ditentukan. Pengambilan data dilakukan dengan metode survei langsung ke lapangan yang selanjutnya akan diolah data menggunakan aplikasi IBM SPSS. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini variabelnya terbagi menjadi dua. Yang pertama variabel independen yang merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dari penelitian ini adalah kualitas panitia pengadaan barang jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang jasa, dan yang terakhir adalah lingkungan pengadaan barang jasa. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, di mana variabel terikat dari penelitian ini adalah fraud pengadaan barang atau jasa. Definisi operasional variabel. Sebagaimana yang terlampir, yang pertama adalah kualitas panitia pengadaan barang jasa, di mana kualitas sumber daya manusia atau kualitas panitia pengadaan barang jasa adalah kemampuan seseorang pegawai yang ditugaskan untuk memenuhi kewajiban dalam melakukan suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah panitia pengadaan barang jasa. Panitia dalam hal ini adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK, pejabat pengadaan barang jasa atau PPBJ, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Di
Dimensi dari penelitian yang pertama, yakni kualitas panitia pengadaan barang dan jasa adalah integritas, di mana indikator dalam penelitian ini yakni ketaatan terhadap fakta integritas dan penindakan terhadap pelaku intervensi. Lalu dimensi yang kedua adalah kompetensi, di mana indikatornya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai sistem dan prosedur pengadaan. Panitia telah memiliki sertifikat keahlian atau memiliki pengalaman dalam pengadaan barang jasa. Lalu selanjutnya adalah kemampuan panitia mengidentifikasi kebutuhan barang jasa. Lalu kemampuan panitia melaksanakan pengadaan barang jasa secara terintegrasi. Objektivitas dan independensi, di mana indikatornya adalah memilih penyedia berdasarkan kualifikasi dan penawaran, dan panitia pengadaan barang jasa tidak memihak kepada salah satu dan atau kelompok penyedia barang jasa dalam proses pengadaan barang jasa itu sendiri. Etika pengadaan, di mana indikator dari etika pengadaan ini sendiri yang pertama, pertemuan dengan penyedia sebelum pengumuman penyedia terpilih. Yang kedua, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, diskon, imbalan komisi, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Yang ketiga adalah pelibatan sanak saudara dalam penentuan penyedia. Yang kedua adalah sistem dan prosedur pengadaan barang jasa. Serangkaian prosedur pengadaan barang jasa dan serangkaian tindakan administrasi merupakan pengertian dari sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Dimensi yang diterapkan di sini adalah transparansi dengan indikator sosialisasi terhadap rencana kegiatan pengadaan barang jasa. Pengumuman pengadaan barang jasa dilakukan melalui media cetak, elektronik, atau internet. Semua tahapan dalam proses pengadaan barang jasa diketahui oleh publik secara jelas dan terbuka. Lalu dimensi yang kedua adalah ekonomis. Dengan indikator penentuan HPS dilakukan dalam setiap proses pengadaan barang jasa. Lalu yang kedua, penetapan pemenang adalah penawar dengan harga terendah. Selanjutnya adalah dimensi yang ketiga, efisiensi dan tepat waktu. Dengan indikator pengadaan barang jasa dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu dimensi yang keempat adalah adil, di mana indikatornya adalah penyedia barang jasa dipilih berdasarkan kualifikasi dan kelayakan penawaran. Lalu yang ketiga adalah lingkungan pengadaan barang jasa, di mana lingkungan kerja itu sendiri di mana proses pengadaan barang jasa dilaksanakan. Dimensi dari lingkungan terbagi menjadi dua, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang keempat, fraud pengadaan barang jasa. Fraud pengadaan barang jasa adalah setiap aktivitas ilegal apapun yang melibatkan penipuan, kerahasiaan, ataupun pelanggaran kepercayaan. Dimensi dari fraud pengadaan barang jasa yang pertama adalah korupsi dengan indikator pemberian diskon dan potongan harga, melakukan markup anggaran, peminjaman nama penyedia lain, meloloskan penyedia yang tidak memiliki administrasi lengkap karena kepentingan pribadi. Lalu dimensi yang kedua adalah penyimpangan atas aset, dengan indikator pemilihan penyedia yang dapat diajak kerjasama, tidak membuka akses bagi peserta lain atau merahasiakan kegiatan pengadaan barang jasa. Yang ketiga, pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat adalah mencantumkan spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu penyedia tertentu. Lalu, dimensi yang ketiga adalah kecurangan dalam laporan keuangan, di mana indikatornya yang pertama, laporan keuangan yang tidak transparan, dan yang kedua, adanya informasi yang dihilangkan dalam laporan keuangan. Metode penentuan populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang ditetapkan
yakni Unit Kerja Perangkat Daerah atau UKPD Kota Administrasi Jakarta Timur, yakni sebanyak 75 UKPD dengan total pegawai sebanyak 13.334 orang. Dari populasi tersebut ditentukan sampel. Untuk menentukan besarnya sampel dapat menggunakan rumusan Solvin. Dari perhitungan ini didapatkan hasil sebanyak 100 sampel dengan ketentuan pegawai UKPD yang bekerja di bidang pengadaan barang jasa dengan pertimbangan telah bekerja minimal 2 tahun, memiliki pengalaman atau sertifikat pengadaan. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yakni menggunakan data primer menggunakan kuesioner. Pertanyaan dalam kuesioner dijawab dalam bentuk skala Likert, yaitu jawaban setuju, sangat setuju, hingga sangat tidak setuju. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang pertama, uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah uji hipotesis. Dalam uji hipotesis, akan diuji analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji signifikansi parameter individual atau yang biasa disebut uji statistik T, lalu uji signifikansi keseluruhan dari regresi sampel atau yang biasa disebut dengan uji statistik F. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.